Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Konstruksi Identitas Gender Pemahaman Teori Gender oleh Judith Butler. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Intan Priastuti, NIM 51221943, dan bersama Wahyu Alvarizky, NIM 51221953. Di sini saya akan mempresentasikan konsep performativitas gender dalam teori gender Judith Butler. Dalam teori gender Judith Butler, konsep performativitas gender menjadi salah satu konsep kunci yang mengubah paradigma pemahaman kita tentang identitas gender. Butler mengajukan bahwa identitas gender bukanlah sesuatu yang terletak di dalam diri seseorang secara bawaan, tetapi merupakan hasil dari tindakan performatif dalam konteks sosial. Performativitas gender mengacu pada tindakan-tindakan yang dijalankan oleh individu yang menciptakan dan mempertahankan identitas gender mereka. Tindakan performatif menurut Butler tidak hanya mencerminkan identitas gender, tetapi juga secara aktif menciptakan individu menggunakan bahasa, gerak tubuh, dan ekspresi dan lainnya untuk mengonstruksi dan memperagakan identitas gender yang sesuai dengan norma dan harapan sosial yang ada. Dalam konteks performativitas gender, Butler menekankan bahwa identitas gender bukanlah sesuatu yang tetap dan bawaan, melainkan hasil dari tindakan dan performativitas sosial yang kompleks. Ia berpendapat bahwa identitas gender diperoleh dan dipertahankan melalui reproduksi performatif dari norma-norma gender yang ada dalam masyarakat. Contoh yang sering digunakan oleh Butler adalah performativitas gender dan peran panggung, seperti contoh ketika seorang individu berperan sebagai laki-laki atau perempuan dalam sebuah pertunjukan. Mereka tidak hanya mencerminkan identitas gender, tetapi juga secara aktif menciptakannya melalui tindakan performatif yang ditampilkan di depan penonton. Melalui performativitas ini, penonton dan pelaku pertunjukan secara bersama-sama memperkuat dan mempertahankan konstruksi identitas gender yang ada. Yang selanjutnya yaitu tindakan performatif dalam masyarakat mempengaruhi konstruksi identitas gender. Tindakan performatif dan dalam masyarakat memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan dan pemeliharaan konstruksi identitas gender. Butler berpendapat bahwa individu tidak hanya mencerminkan identitas gender mereka tindakan, tetapi juga secara aktif menciptakannya dalam interaksi sosial. Berikut ini akan dibahas beberapa aspek mengenai bagaimana tindakan performatif dalam masyarakat mempengaruhi konstruksi identitas gender, yaitu bahasa dan komunikasi. Bahasa memiliki peran sentral dalam konstruksi identitas gender. Individu menggunakan bahasa untuk menyampaikan identitas gender mereka melalui penggunaan kata, frasa, dan bahasa tubuh yang konsisten dengan nama gender yang ada dalam masyarakat. Contohnya, penggunaan kata ganti saya dan atau aku dalam bahasa Indonesia memiliki konvensi gender yang mengacu pada identitas gender seseorang melalui penggunaan bahasa yang selalu dengan norma gender. Yang selanjutnya ada peran sosial. Tindakan performatif juga terkait erat dengan peran sosial yang ditetapkan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki harapan dan norma yang mengarahkan individu untuk berperilaku sesuai dengan peran gender yang telah ditentukan. Contohnya, dalam banyak budaya, perempuan diharapkan untuk menunjukkan kelembutan dan kepedulian, sementara laki-laki diharapkan untuk menampilkan kekuatan dan keberanian. Dalam menjalankan peran sosial ini, individu secara aktif menciptakan dan memperkuat identitas gender mereka. Yang selanjutnya ada ekspresi identitas. Tindakan performatif yang terlihat dalam ekspresi dan individu melalui penampilan, gaya berpakaian, riasan wajah, dan pilihan mereka mengomunikasikan identitas gender mereka kepada orang lain. Misalnya, seseorang yang mengenakan pakaian yang sesuai dengan stereotip gender perempuan seperti gaun atau rok secara performatif menyampaikan identitas gender sebagai perempuan.
ritual dan tradisi. Tindakan performatif juga terkait dengan ritual dan tradisi sosial yang melibatkan performativitas gender. Misalnya dalam pernikahan tradisional ada serangkaian tindakan dan simbol untuk menunjukkan peran gender dan status dalam hubungan tersebut. Ritual ini secara aktif memperkuat dan mengafirmasi identitas gender pasangan yang menikah. Namun penting untuk diingat bahwa tindakan performatif juga memunculkan ketegangan dan konflik dalam konstruksi identitas gender. Yang selanjutnya, kritik dan kontroversi yang diajukan terhadap teori gender Judith Butler dalam konteks konstruksi identitas gender. Teori gender Judith Butler, khususnya konsep performativitas gender yang dikemukakannya, telah menginspirasi dan memicu banyak diskusi oleh perdebatan dan konteks konstruksi identitas gender. Meskipun teori ini telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang identitas gender, namun juga menghadapi kritik dan kontroversi yang perlu dipertimbangkan dengan seksama. Dalam bagian ini akan dibahas beberapa kritik dan kontroversi yang diajukan terhadap teori gender, yaitu ada reduksi identitas gender. Salah satu kritik utama terhadap teori gender Butler adalah bahwa konsep performativitas gender dapat mengaburkan perbedaan yang nyata yang dibentuk antara pria dan perempuan. Kritikus berpendapat bahwa dengan menekankan aspek performatif, teori ini mengabaikan aspek biologis dan keberadaan perbedaan seksual yang menjadi dasar bagi perbedaan gender. Yang selanjutnya ada konsekuensi politik. Butler juga mendapatkan kritik terkait konsekuensi politik dan teorinya. Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori gender Butler dapat memperlemah perjuangan perempuan untuk kesetaraan gender dengan mengaburkan perbedaan gender yang ada, menolak untuk mengaku realita ketidakadilan di saat diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Yang selanjutnya ada esensialisme dan konstruksionisme. Kontroversi muncul dalam perdebatan antara pendekatan esensialisme dan konstruksionisme dan teori gender. Butler menolak pandangan esensialis yang menyatakan bahwa identitas gender memiliki akar yang berasal dari sifat inherent atau universal. Namun, beberapa kritikus berpendapat bahwa teori gender Butler mengarah pada konstruksionisme yang ekstrim. Yang selanjutnya ada implikasi etis. Teori gender Butler juga mendapatkan kritik terkait implikasi etisnya. Beberapa kritikus berpendapat bahwa dengan menekankan performativitas gender, teori ini dapat menghasilkan pandangan yang relatif dan relevis, di mana tidak ada landasan moral yang kuat untuk menilai dan mengkritik norma-norma gender yang ada, hal yang menimbulkan ketidakjelasan etis dan kehilangan dasar yang solid untuk menentang ketidakadilan dan diskriminasi gender. Yang selanjutnya ada keterbatasan dan pengamatan empiris. Teori gender dengan menekankan pada performativitas gender seringkali dianggap memiliki keterlibatan dan pengamatan empiris. Kritikus berpendapat bahwa teori ini cenderung bersifat deskriptif daripada menjelaskan akar penyebab atau mekanisme yang mendasari konstruksi identitas gender. Yang selanjutnya, teori gender Judith Butler telah memiliki dampak yang signifikan dalam konteks konstruksi identitas gender. Konsep performativitas gender yang dikembangkan oleh Butler telah mempengaruhi cara kita memahami dan membahas identitas gender. Berikut ini beberapa konsekuensi teori gender Butler dalam konteks konstruksi identitas gender, yaitu pembebasan identitas gender. Salah satu konsekuensi penting dari teori gender Butler adalah memberikan pemahaman bahwa identitas gender bukanlah sesuatu yang bawaan atau terikat pada perbedaan biologis. Teori ini membuka ruang untuk individu untuk menjalankan kebebasan dalam mengekspresikan dan merayakan identitas gender mereka yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada pengakuan terhadap diversitas identitas gender. Teori gender Butler juga mendorong mengaku terhadap keberagaman identitas gender. Konsep performativitas gender menekankan bahwa identitas gender adalah konstruksi sosial yang terbentuk melalui tindakan dan interaksi dengan masyarakat. Hal ini memungkinkan kita untuk mengakui dan menghormati identitas gender yang beragam, termasuk non-biner, gender
queer dan gender fluid yang mungkin tidak sesuai dengan konvensi tradisional pria dan wanita. Yang selanjutnya ada pemahaman tentang konstruksi sosial. Teori gender Butler juga mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang konstruksi sosial dalam konteks identitas gender. Dalam pandangan ini, norma-norma gender yang ada dalam masyarakat tidak dianggap sebagai kebenaran yang absolut atau alami, tetapi sebagai produk dan kekuatan dan hierarki sosial. Dengan memahami konstruksi sosial ini, kita dapat lebih kritis terhadap norma-norma gender yang mungkin membatasi atau mendiskriminasi individu berdasarkan identitas gender mereka. Jadi kesimpulannya, kita telah membahas teori gender Judith Butler dalam konteks konstruksi identitas gender. Teori ini menekankan konsep performativitas gender, di mana identitas gender bukanlah sesuatu yang bawaan atau tetap, tetapi merupakan hasil dari tindakan dan interaksi sosial. Pemahaman ini memberikan konsekuensi penting dalam memahami dan membahas identitas gender. Dampak dan teori gender Butler dalam konstruksi identitas gender meliputi pembebasan identitas gender, pengakuan terhadap diversitas identitas gender, pemahaman tentang konstruksi sosial, pengaruh terhadap ekonomi, feminis dan LGBT, serta kontribusi dan studi gender dan kajian budaya. Teori ini telah memainkan peran penting dalam mendorong inklusivitas, kesetaraan, dan pengakuan terhadap identitas gender yang beragam. Namun, teori gender Butler juga menghadapi kritik dan kontroversi terkait reduksi identitas gender, konsekuensi politik esensialisme dan konstruksionalisme, implikasi etis, serta keterbatasan dalam pengamatan empiris. Kritik-kritik ini mengundang refleksi kritis dan perluasan pemahaman dalam konstruksi identitas gender. Sekian dari materi kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.